Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Yosi. Bagaimana kabar teman-teman semua pada hari ini? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebaikan kepada kita bersama. Baik teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan belajar tajwid kita. Nah, sebelumnya kita sudah mencoba mengulas tajwid apa saja yang ada pada surah An-Nasr. Nah, sekarang kita akan melanjutkan surah Al-Kafirun. Nah, baik, seperti biasa kita baca dulu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, pada ayat pertama, coba kita cari apa saja tajwid yang ada di sana. Coba teman-teman perhatikan dulu ayat yang pertama. Ya. Kuliah ya ai. Nah, itu dinamakan mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Karena di sana yang pertama kali ciri khasnya adalah ada tanda selendang atau tanda bendera. Kemudian, di sana ada mad tabi'i bertemu dengan alif. Nah, di sana mad tabi'inya adalah pada huruf ya ada tanda tegak. Kemudian ada alif setelah itu. Maka dibaca bisa 2 harokat, bisa 1 alif, bisa 2,5 alif, bisa 4 harokat, atau 5 harokat juga bisa. Biasanya Koci memilih 2,5 alif atau 5 harokat. Jadi bacaannya itu ya. Nah, mengerti sampai di sini mengenai mad jaiz? Jadi mad jaiz munfasil adalah apabila mad tabi'i bertemu dengan huruf alif atau hamzah di 2 kata, maka dibaca bisa 2 harokat, 4 harokat, atau 5 harokat. Dengan syarat harus konsisten sampai ayat berikutnya ya, panjangnya. Biasanya Koci memilih 2,5 alif atau 5 harokat. Kemudian lanjut. Ayyuhal hal. Nah, itu dinamakan alif lam qamariyah. Karena ada alif dan lam yang lamnya ada tanda sukun. Maka dibaca alif lam qamariyah. Alif lam yang dapat dibaca. Ka. Nah, itu dinamakan mad tabi'i atau mad asli. Karena ada tanda tegak di atasnya ya. Maka dibaca 2 harokat atau 1 alif. Firun. Nah, itu coba apa artinya? Apa namanya? Itu adalah mad arid li sukun. Mad arid li sukun karena di sana ada dhammah bertemu dengan waw sukun. Maka dibaca panjangnya boleh 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat juga boleh. Dengan syarat harus sama dari pertama sampai akhir ya. Kalau ketemu mad arid disukun ini. Kemudian lanjut ayat kedua kita baca dulu. La a'budu ma ta'budun. Nah, di sana apa yang teman-teman lihat pada huruf la? Ya, ada tanda bendera. Kemudian ada huruf alif. Setiap ada tanda bendera, kemudian ada huruf alifnya, maka disebut dengan mad jaiz munfasil. Karena di sana ada mad tabi'i bertemu dengan huruf alif di beberapa kata atau di 2 kata ya. Maka dibaca panjangnya bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, bisa 5 harokat. Tapi kita pilih saja 2,5 alif atau 5 harokat ya. Jadi bacanya adalah la a'budu ma. Itu dinamakan mad tabi'i atau mad asli. Karena ada fathah bertemu dengan huruf alif. Bacanya 2 harokat atau 2 ketukan. Ta'budun. Budun. Coba perhatikan ayat pertama dan ayat kedua. Sama enggak? Sama ya. Dinamakan mad arid li sukun. Karena di sana ada mad tabi'i yaitu dal yang berbaris dhammah bertemu dengan huruf waw sukun. Dan berada di akhir kalimat.
atau di akhir ayat. Itu dinamakan mad arid disukun. Dibaca panjangnya bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, bisa 6 harokat. Silakan dipilih. Tapi biasanya Kak Oci baca 6 harokat ya. Kalau tilawah, tapi kalau tartil bisa juga 4 harokat gitu. Terserah teman-teman, yang penting konsisten dari ayat pertama sampai akhir. Lanjut, ayat yang ketiga, kita baca dulu. Atau terlalu cepat ya Kak Oci menerangkan? Kita coba lagi ya, ayat ketiga. Kita baca dulu. Wala antum abiduna ma a'bud. Nah, coba teman-teman lihat. Pada huruf la ada tanda selendang atau tanda bendera. Kemudian ada huruf alif. Nah, itu dalam 2 kata ya. Jadi dinamakan mad jaiz mufasil, ya. Mad jaiz mufasil karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf alif di sana. Maka bisa dibaca 2 harokat, 4 harokat, dan 5 harokat. Kita pilih saja 2,5 alif atau 5 harokat ya. Jadi bacanya la antum, 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 bukan antum, tetapi antum. Samar ke huruf ta. Kalau samar apa yang teman-teman ingat? Ya, ikhfa hakiki. Nah, di sana dinamakan ikhfa hakiki karena ada nun mati bertemu dengan ta, maka dibaca samar. Jadi, teman-teman harus menyamarkan ya bunyinya. Antum. Lanjut. Tum'a, tum'a, bukan tum'ah, bukan, tetapi tum'a. Itu dinamakan izhar syafawi karena ada mim mati atau mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah yaitu ain, maka dibaca tidak dengung. Jadi tum'a, tum'a, jadi dibaca jelas aja gitu. Tum'a. Nah, itu ada baris tegak. Itu namakan mad tabi'i. Bidu, bidu, abidu. Ada mad tabi'i pada kata duna, pada huruf duna. Karena ada dhammah bertemu dengan waw sukun, maka dibaca 2 harokat atau 1 alif. Duna, sama dengan ain tadi ya. Duna, ma'a. Nah, coba teman-teman lihat dulu ciri-cirinya yang ada pada huruf ma. Ya, ada tanda bendera atau selendang. Kemudian bertemu dengan alif. Itu namakan mad jaiz mufasil. Bukan mad wajib ya, tetapi mad jaiz. Yaitu mad tabi'i bertemu dengan huruf alif di 2 kata. Maka dibaca, tadi kita pilih 2,5 alif aja atau 5 harokat ya. Ma'bud, bud. Nah, pertama teman-teman perhatikan dulu hurufnya. Yaitu ada huruf dal. Huruf dal merupakan huruf qalqalah. Kemudian a'bud, a'bud, bud. Nah, itu di sana ada huruf qalqalah. Kemudian berada di akhir ayat atau akhir kalimat. Itu dinamakan qalqalah kubroh. Karena di sana ada huruf dal ya. Nah, setiap huruf qalqalah yang berada di akhir kalimat dinamakan qalqalah kubroh. Maka dibaca memantul. A'bud. Kemudian lanjut ayat yang keempat. Kita baca dulu. Wala ana 'abidum ma'abattum. Nah, di sana sama ya, lanya mad jaiz mufasil. Kemudian ana, bukan anak ya, karena ada tanda seperti bola atau no ya di atasnya. Jadi bacaannya tidak. Jadi tidak dibaca. Lanjut aja ke a. Ana. Itu mad tabi'i. Kemudian lanjut. Dumma. Itu dinamakan idgham bi gunnah. Karena ada tanwin bertemu dengan huruf mim, maka dibaca dengung. Bacanya dumma.
Ma itu mad tabi'i ya. Karena ada baris fathah ya bertemu dengan alif. Abadtum itu dinamakan idgham mutajanisyan. Abadtum bukan abadtum tetapi langsung masuk ke ta. Abadtum dinamakan idgham mutajanisyan. Karena di sana ada huruf mati bertemu dengan tasydid setelah itu ya. Maka bacanya itu masuk ke huruf tasydid. Ya, maksudnya seperti ini. Jika teman-teman menemukan huruf yang bertanda sukun atau mati, kemudian setelah itu ada huruf bertasydid, maka huruf yang bertanda sukun itu langsung masuk ke huruf yang bertasydid ya. Bacaannya abadtum bukan abadtum, tetapi abadtum. Nah, da yang pertamanya itu abadtum bukan abadatum, tapi langsung ke huruf ta yang bertasydid. Sudah mengerti sampai di sini? Semoga bisa ya. Lanjut. Ayat yang kelima, kita baca dulu. Wala antum abiduna ma a'bud. Nah, ayat kelima ini sama ya dengan ayat yang ketiga. Tapi kita ulang aja ya. Wala'an itu namakan mad jaiz munfasil. Tum'a izhar syafawi karena bertemu dengan ain ya tadi. Du mad tabi'i karena ada dhammah bertemu dengan waw mati. Dan kemudian ma itu namakan mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i bertemu dengan alif. A'bud bud itu dinamakan qalqalah kubra karena ada huruf qalqalah berada di akhir ayat atau akhir kalimat. Lanjut ayat yang ke-6. Sudah capek teman-teman atau sudah jenuh nih? Semoga belum ya. Semoga tetap semangat dalam belajar. Ayat yang ke-6. Kita baca dulu. Lakum dinukum waliyadin. Lakum di mim mati bertemu dengan huruf dal itu dinamakan izhar syafawi karena ada mim mati bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, maka dibaca tidak dengung atau jelas ya. Kumdi seperti itu. Dinukum di itu dinamakan mad tabi'i karena ada kasrah bertemu dengan ya sukun atau ya mati, dibaca 2 harokat atau 1 alif. Di nukum wa mim mati bertemu dengan huruf wa itu dinamakan izhar syafawi karena ada mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah yaitu wa. Waliyadin din itu mad arid li sukun karena di sana ada mad tabi'i yang berada di akhir ayat atau diwakafkan gitu ya. Karena di sana ada mad tabi'i berada di akhir ayat atau diwakafkan gitu ya. Jadi bacaannya din, mad tabi'inya itu kasrah bertemu dengan ya mati. Kemudian setelah itu ada na ya. Tetapi karena berada di akhir ayat maka nunnya mati ya. Jadi bacaannya waliyadin din. Bacanya bisa 2 harokat, 4 harokat, dan 6 harokat. Baik teman-teman, sekarang kita baca secara bersama-sama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim.
Baik teman-teman, itulah ulasan tajwid pada surah Al-Kafirun. Semoga teman-teman bisa mengerti dan semakin mantap dalam ilmu tajwid. Silahkan nanti dipelajari lagi dan dicari tajwid yang sama di ayat-ayat yang lain. Kau doakan semoga teman-teman semakin fasih, mantap dalam mempelajari tajwid dan membaca Al-Quran. Dan selalu jaga kesehatan dan semoga sehat selalu dan tetap semangat. Terima kasih sudah bergabung hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.